يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم كون الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, lebih-lebih nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita,
sehingga kita masih bisa melaksanakan satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat di Masjidul Iman yang kita cintai ini. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap selalu tercurah limpahkan kehaiban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena jasa-jasa beliaulah kita bisa menikmati kehidupan seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu ad-dinul Islam. Bapak-bapak, para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya ialah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana di setiap majelis taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah selalu mewasiatkan tentang ketakwaan kepada para sahabatnya. Hanya dengan bermodalkan takwa kita akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khaira jadid taqwa. Bapak-bapak, para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan aku ilhamkan ke hati manusia itu dua sifat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan aku ilhamkan ke hati manusia itu dua sifat, yaitu sifat fujur dan sifat taqwa, yaitu sifat buruk dan sifat baik. Apabila ketika kita menjalani kehidupan di alam dunia ini memakai sifat buruk atau sifat fujur, ketika kita mengarungi alam kehidupan dunia ini, baik itu dalam mencari rezeki, baik itu dalam berumah tangga, baik itu dalam bermasyarakat, baik itu dalam bertetangga, maka sudah dipastikan hidup kita itu akan sengsara. Kalau kita memakai sifat fujur di dalam mengarungi kehidupan alam dunia ini, baik itu dalam berkeluarga atau berumah tangga, baik itu dalam mencari rezeki, baik itu dalam bermasyarakat atau bertetangga, maka sudah dipastikan kita akan mendapatkan kesengsaraan di dalam hidup di alam dunia ini. Sebaliknya, kalau kita menjalani kehidupan di alam dunia ini dengan sifat takwa atau sifat yang baik, dalam berumah tangga kita memakai sifat-sifat yang baik, dalam mencari rezeki kita memakai aturan-aturan yang baik, dalam bermasyarakat dan bertetangga pun kita memakai aturan-aturan atau adab-adab yang baik, maka sudah dipastikan kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di alam dunia ini. Berbicara masalah kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Insyirah atau surat Al-Nasrah, atau surat yang dikatakan oleh sebagian para ulama sebagai surat As-Sa'adah atau surat kebahagiaan. Di sana memiliki 10 kunci kebahagiaan. Salah satunya adalah kalau ingin
hidup kita itu bahagia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Salah satunya adalah hidup kita itu jangan terlalu banyak beban. Hidup kita itu kalau kita ingin bahagia di alam dunia ini, hidup itu jangan terlalu banyak beban. Baik itu beban pikiran, baik itu beban pekerjaan, baik itu beban-beban yang lain. Yang paling sangat berat daripada seorang manusia ketika dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia ini adalah beban hutang. Hutang inilah yang akan menghalangi daripada seorang manusia itu untuk bahagia. Karena hutang ini adalah pencuri kebahagiaan yang sebenarnya. Hutang ini adalah pencuri kebahagiaan yang sesungguhnya. Banyak orang yang dulunya belum punya hutang, hidupnya dia tenang, hidupnya dia bahagia. Tetapi ketika dia memulai untuk berhutang, memaksakan untuk berhutang cuma untuk gaya-gaya hidup, sudah punya sepeda motor yang sudah lunas, gara-gara dia ingin gaya-gaya hidup, lalu Honda yang sudah lunas itu dijual, lalu dia membeli sepeda motor yang baru. Dulunya dia sudah hidup tenang, hidup bahagia, lalu ketika dia mencoba mencari hutang, lalu hidupnya itu menjadi tidak bahagia. Banyak orang yang stres gara-gara dia punya hutang. Bahkan saking stresnya, orang yang berhutang itu lebih galak daripada orang yang dihutang. Sampai orang yang menghutang itu takut untuk menagih, saking stres dan saking galaknya orang yang dihutang tersebut. Kata Rasulullah, orang yang berhutang itu di malam hari dia gelisah, dan di pagi hari dan di siang hari dia akan terhina. Kata Rasulullah, orang yang berhutang itu di malam hari dia gelisah, dan di siang hari dia akan terhina. Kenapa di malam hari dia gelisah? Di malam hari dia berpikir bagaimana caranya besok ini bisa membayar hutang. Apa yang harus dijual, apa yang harus digadaikan. Kalau itu tidak ada solusi, maka ketika di siang hari dia ditagih, tidak bisa membayar hutang, maka dia akan terhina di siang hari. Itulah salah satu daripada yang menghalangi hidup kita itu tidak bahagia adalah terlalu banyak beban. Beban pikiran, beban perasaan, beban pekerjaan, yang lebih paling beratnya lagi adalah beban hutang. Yang perlu diketahui bahwasanya sekecil apapun yang Allah berikan terhadap diri kita, yang perlu diketahui bahwasanya sekecil apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan terhadap diri kita, kalau tujuannya itu untuk dipakai kebutuhan hidup, maka itu akan cukup. Sebesar apapun gaji yang kita terima, kalau itu tujuannya untuk gaya hidup, maka tidak akan pernah cukup. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan pula di akhirat. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang abdan syakur. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha aynal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun habir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal haja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin di Palestina. Allahumma ansur ikhwanal muslimin di Palestina. Allahumma ansur ikhwanal muslimin di Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.